Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, baik. Kita mulai ya pertemuan atau pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Alipa, gimana kabar Alipa hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kemudian Desi, mana Desi? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Rizwan Mailudin sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Uum. Alhamdulillah sehat. Ya. Kemudian ada Sipa Trianti sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi di sumber sejarah ya. Nah, sebelumnya jangan lupa itu absen isi di e-learning ya, mulai jam 8.30 sampai jam 9.30 ya. Nah, kemudian jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama kan sekarang dalam masa mewabahnya virus COVID-19. Jadi jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Ingat 3M ya. Nah, kemudian sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dengaran suara Ibu? Kedengaran. Ya. Tadi sudah ya berdoa. Terus jangan lupa isi absen ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang sumber sejarah. Ada yang sudah pernah baca atau mempelajari tentang sumber sejarah? Uum, bagaimana dengan Uum? Rizwan? Sudah, Bu. Ya, sudah mempelajari materi tentang sumber sejarah? Sudah, Bu. Ya. Bagus ya. Nah, ini sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi sumber sejarah. Itu KD 3.6. Itu menganalisis berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Kemudian KD keterampilannya 4.6 menyajikan hasil analisis jenis sumber, peran sumber, dan keterkaitannya dengan kejadian sejarah dalam berbagai bentuk presentasi. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis sumber sejarah. Kemudian peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan sumber sejarah. Nah, jadi nanti akan Ibu bahas tentang pengertian sumber sejarah, jenis-jenis sumber sejarah, beserta kelebihan dan kekurangannya. Nah, sebelum ke materi, mungkin ada yang masih ingat apa itu sumber sejarah? Rizwan? Sumber Ya, sejarah adalah segala warisan kebudayaan yang berbentuk lisan, tertulis, visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran baik yang terdapat di Indonesia maupun di wilayah Indonesia sejak zaman praksara sampai sekarang. Ya, betul ya itu. Nah, jadi ini pengertian sejarah. Tadi apa yang disampaikan oleh Rizwan juga sudah betul ya. Nah, pengertian sumber sejarah ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Ada
Muhammad Ali, ada Sidi Gajaba, ada Muhammad Yamin ya. Nah, sehingga selain yang sudah tadi Ridwan sebutkan, sumber sejarah juga dapat disimpulkan adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Nah, jadi sumber sejarah tersebut dapat menjadi bukti bahwa dulu itu memang benar-benar terjadi peristiwa sejarah ya. Jadi peristiwa sejarah itu nyata, bukan hanya mitos atau legenda, terbukti dengan berbagai jenis sumber sejarah yang dapat dijadikan nantinya untuk penelitian sejarah ya. Pernah melakukan penelitian sejarah tidak? Siapa yang pernah? Misalkan waktu SMP mungkin ya pernah tidak studi wisata ke Jogja ya biasanya. Ke mana? Ke Candi Borobudur. Sipa? Iya, Bu. Sipa? Sipa? Iya, Bu. Ya, Sipa pernah tidak studi wisata ke mana? Misalkan ke tempat bersejarah. Pernah Kemana? ke Candi Borobudur. Ya, apa yang Sipa lihat di sana? Kalau Candi Borobudur itu kira-kira termasuk ke sumber apa ya? Candi. Ridwan? Ya, Bu. Kalau tadi kan Sipa menyebutkan ya pernah berwisata ke Candi Borobudur. Nah, kalau candi itu termasuk sumber apa? Sumber apa ya? Apa kalau candi termasuk sumber? Sumber Candi. benda, Bu. Ya, Benda, Bu. betul. Candi itu termasuk ke dalam sumber benda ya. Nah, itu pengertian ya. Kemudian, nah ini nomor 2. Jenis-jenis sumber sejarah. Nomor A, ada sumber sejarah berdasarkan sifat ya. Nomor 1, ini sumber primer adalah sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut ya. Jadi kalau sumber primer itu dianggap sumber yang paling utama karena didapatkan dari orang yang menyaksikan atau melihat mengikuti langsung suatu peristiwa sejarah ya. Nah, kemudian menurut Gargan, ini sumber primer dibagi menjadi 2. Ini A, sumber primer kuat ya. Contohnya naskah dekrit Presiden 5 Juli 1959. Nah, ini merupakan naskah asli ya. Kemudian B, ada sumber primer kurang kuat atau sejaman. Contohnya ini koran pada masa dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Jadi kalau sumber primer kuat itu naskah aslinya. Nah, kalau yang sumber primer kurang kuat atau sejaman itu koran yang terbit pada saat itu dan di sana dibahas tentang dekrit presiden. Nah, itu disebut dengan sumber primer ya. Jadi sumber primer itu dikatakan sumber yang utama karena didapat langsung dari orang yang melihat atau menyaksikan suatu peristiwa sejarah ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada sumber sekunder. Kalau sumber sekunder, ini sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Contohnya sumber sekunder adalah buku dan majalah. Nah, misalkan kan di buku pelajaran juga banyak ya, misalkan tentang teks proklamasi atau misalkan naskah dekrit presiden. Kalau di buku paket itu maksudnya jadi ke sumber sekunder karena bukan sumber aslinya gitu ya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Siti Dina, ya ada sumber menurut ya sumber primer itu ada tadi sumber yang kuat dan kurang kuat. Kemudian nomor B ya, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nah, ini nomor 1 ya, sumber tulisan.
adalah sumber berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah seperti prasasti, dokumen, naskah, buku, arsip, dan koran. Jadi kalau berdasarkan bentuknya itu yang pertama sumber tulisan. Jadi terdapat di dalam tulisan ya dan dapat dijadikan sumber sejarah dan berguna untuk penelitian sejarah. Nah, ini contoh sumber tulisan ya. Ini ada prasasti Kedukan Bukit. Nah, siapa yang tahu prasasti ini peninggalan kerajaan apa? Siti Dina? Siti Dina ada? Ada, Bu. Ya, Siti Dina masih ingat tidak prasasti Kedukan Bukit peninggalan kerajaan apa? Alipa? Sriwijaya, Bu. Ya, betul. Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi prasasti ini biasanya ditulis dalam huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Karena kan tidak heran dulu agama Hindu-Buddha itu masuk dari India, dibawa oleh para pedagang. Jadi awalnya mereka berdagang sambil menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, ini peninggalannya berupa prasasti ya. Prasasti. Jadi kalau prasasti itu tulisan biasanya di benda-benda yang keras seperti batu, logam ya. Nah, ini merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, Sriwijaya ini kan merupakan penganut agama Buddha. Bahkan kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat belajar agama Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu ya. Nah, ini prasasti Kedukan Bukit. Selain prasasti Kedukan Bukit juga banyak ya prasasti yang lain yang dapat menjadi sumber sejarah. Jadi prasasti itu masuk ke dalam sumber tulisan ya. Nah, kemudian ini contoh berikutnya. Ada naskah, dokumen, arsip ya. Nah, ini pokoknya segala yang tertulis itu termasuk ke dalam sumber tulisan ya, naskah-naskah kuno. Kemudian ada nah ini surat kabar. Nah, kalau dulu itu akan masih menggunakan ejaan lama ya. Ini bisa dilihat dalam contoh seperti Republik, ini kan ditulisnya Republik ya. Nah, ini juga merupakan sumber-sumber sejarah yang dapat dijadikan bahan dalam sebuah penelitian sejarah. Kemudian tadi kan sumber tulisan, jadi segala sesuatu yang berbentuk tulisan seperti dokumen, arsip, naskah, prasasti ya. Nah, kemudian nomor 2, ini ada sumber lisan ya. Ini adalah keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Kalau sumber tulisan kan tadi yang berbentuk tulisan. Nah, kalau lisan ini biasanya tidak tertulis dan didapatkan diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Dan biasanya diperoleh melalui apa? Kalau sumber lisan, Alipa? Alipa Saira ada? Alipa? Ridwan? Wawancara, Bu. Ya, betul. Kalau sumber lisan bisa diperoleh salah satunya dengan cara wawancara. Kemudian hasil wawancara tersebut biasanya direkam ya dan dapat dijadikan sumber sejarah untuk melengkapi sumber tulisan yang kurang. Nah, sumber lisan ini dibagi menjadi 2. A. Sejarah lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi dari peristiwa sejarah dan bisa diperoleh dengan cara wawancara. Nah, tentu saja wawancara juga kan kepada harus orang yang tepat, maksudnya harus kepada orang yang mengalami atau mengetahui peristiwa sejarah tersebut. Dan tentu harus dengan menerapkan 5W1H ya. Nah, kemudian nomor B ada tradisi lisan.
adalah tradisi bercerita mengenai masa lalu yang berkembang di masyarakat. Contohnya tradisi dan legenda. Nah, ini jadi kan biasanya kalau di kita juga banyak ya legenda yang berkembang. Misalkan kalau legenda tempat, ada legenda Tangkuban Parahu ya. Terus legenda apa lagi? Ada yang tahu tidak? Siti Dina. Mana Siti Dina? Ada Siti Dina? Sangkuriang. Ya, Sangkuriang. Legenda apa lagi yang berkembang di Indonesia? Anissa Meilani. Anissa ada? Ada Bu. Ya, contoh legenda yang berkembang apa di Indonesia? Legenda Lutung Kasarung. Ya, betul. Legenda Lutung Kasarung ya. Nah, itu biasanya disampaikan secara lisan atau mulut ke mulut ya. Itu sumber lisan. Paham ya? Paham sumber lisan? Paham, Bu. Paham. Nah, kemudian ini ada gambarnya ya. Gambar sumber lisan. Jadi seseorang sedang mewawancarai terkait dengan peristiwa proklamasi. Nah, ini tentang peristiwa proklamasi pada saat itu. Jadi namun harus kepada orang yang tepat, kepada orang yang mengalami atau menyaksikan atau mengetahui suatu peristiwa sejarah tersebut. Paham ya? Kemudian nomor 3, jadi tadi yang pertama sumber tulisan, yang kedua sumber lisan, dan nomor 3 ini ada sumber benda. Nah, sumber benda adalah sumber berbentuk artefak atau hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contohnya ini ada fosil, kapak, gerabah, keramik, patung, candi, bangunan bersejarah. Nah, kalau artefak itu apa sih artefak? Ada yang tahu tidak? Artefak Gaga, ada Gaga? Canda, ada Canda? Tajmia? Tajmia? Ada Tajmia? Ada Bu. Ya, Tajmia. Tajmia tahu tidak apa itu artefak? Mungkin pernah baca atau pernah dengar. Apa itu artefak? Ya, apa itu artefak? Benda-benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah. Ya, betul. Benda-benda bersejarah ini kan yang dibuat atau dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan ya, dan ini menjadi suatu sumber sejarah yang dapat berguna untuk penelitian sejarah ya. Jadi ini berwujud ya. Kalau contohnya itu tadi ya ada kapak, gerabah, keramik, patung, candi. Nah, itu kan benda-benda peninggalan bersejarah ya. Kalau fosil, apa sih fosil? Fosil apa? Randi, ada randi? Randi? Alipa, ada Alipa? Alipa? Ada Bu. Ya, Alipa tahu tidak apa itu fosil? Sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Ya, betul. Jadi kalau tadi artefak itu benda-benda bersejarah, kalau fosil itu merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral ya. Nah, jadi kita lihat contohnya.
Nah, ini contoh sumber benda. Nah, ini tadi fosil. Kata Alifah kan tadi fosil itu sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa di Indonesia fosil itu yang dipelajari kan ada jenis fosil. Yang pertama ada Meganthropus ya. Ada yang sudah tahu apa itu Meganthropus paleojapanicus? Rizwan? Rizwan? Tahu tidak apa itu jenis fosil Meganthropus? Lupa lagi, Bu. Oh, lupa lagi ya, tidak apa-apa ya Ibu jelaskan. Sedikit gambaran nanti ada di semester 2 ya, materi tentang manusia purba. Namun hanya sebagai gambaran saja, fosil di Indonesia itu yang pertama, yang paling primitif sekali ya, ada jenis Meganthropus paleojapanicus atau manusia purba raksasa tertua dari Jawa. Kemudian jenis yang kedua ada jenis Pithecanthropus atau manusia kera. Dan yang ketiga itu ada jenis Homo atau manusia modern ya. Nah, kemudian biasanya kan fosil-fosil ini disimpan di museum ya supaya lebih terawat, awet gitu ya. Kemudian kapak. Nah, ini kapak genggam ya. Jadi kapak pada saat itu bentuknya masih sangat sederhana. Nah, ini batu, ujungnya dibuat runcing. Nah, ini fungsinya untuk misalkan memotong daging, sayur-sayuran ya itu. Jadi bentuknya masih sangat sederhana. Jadi mereka itu masih mengandalkan apa yang ada di alamnya, terutama manusia praaksara. Jadi walaupun mereka itu belum mengenal tulisan, tapi mereka sudah menghasilkan benda-benda hasil kebudayaan dan dapat berguna untuk penelitian sejarah ya. Kemudian, nah ini contohnya lagi, contoh sumber benda. Yang pertama ada Candi Borobudur. Ratna, ada Ratna Komalasari. Uum. Sipa Trianti ada? Sipa? Ya, Bu. Ya, Sipa. Ini kan tadi sudah berkunjung ya ke Candi Borobudur. Tahu tidak Candi Borobudur itu peninggalan kerajaan apa? Masih ingat? Kerajaan Hindu. Ya, Hindu. Terus maksud Ibu kerajaan apa itu? Namanya? Kerajaan Putih. Sipa, halo Sipa. Sipa. Iya, Bu. Ya, tadi peninggalan kerajaan apa Candi Borobudur? Masih ingat? Sipa? Sipa? Lupa lagi, Bu. Wah, lupa lagi ya. Baik, Ibu jelaskan ya. Candi Borobudur itu peninggalan kerajaan Mataram kuno ya. Jadi Mataram kuno itu ada dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Nah, Candi Borobudur ini peninggalan kerajaan atau dinasti kerajaan Mataram kuno pada masa dinasti Shailendra dan dibangun oleh Raja Samaratungga pada abad ke-8. Nah, jadi Candi Borobudur ini termasuk ke dalam sumber benda. Kemudian gambar yang kedua,
ada candi tikus ya. Candi tikus, kira-kira kenapa namanya candi tikus ya? Apakah berbentuk seperti tikus? Ada yang tahu tidak candi tikus peninggalan kerajaan apa? Oh, Randi, ada Randi. Ada Uum. Wah, Candi Tikus peninggalan dari Kerajaan betul. Majapahit. Betul, Candi Tikus peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, kenapa dikatakan Candi Tikus? Karena pada saat itu ketika penggalian di sekitar candi tersebut ditemukan banyak tikus ya, atau dijadikan sarang tikus, sehingga candi tersebut dinamakan Candi Tikus. Nah, jadi Candi Tikus ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit, jadi sumber sejarah atau bukti dari kerajaan Majapahit. Nah, jadi candi ini termasuk ke dalam sumber benda dan dapat dijadikan bukti bahwa dulu itu emang ada kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Paham? Tentang sumber benda? Paham, Bu. Paham ya. Nah, kemudian ini materi selanjutnya. Menurut Ranier, ini sumber sejarah terbagi menjadi sumber material. Contohnya sumber tulisan dan sumber tidak tertulis. Dan imaterial atau sumber tidak berwujud seperti lembaga, tradisi, kepercayaan, adat istiadat. Kita bahas ya, nomor 1, sumber tulisan atau tekstual adalah sumber berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah, antara lain prasasti, naskah, buku, arsip, dan koran. Nah, ini kan untuk materi ini sudah tadi Ibu jelaskan, kemudian contohnya juga sudah ya. Kemudian nomor 2, ada sumber lisan. Jadi kalau sumber lisan itu melengkapi dari sumber tulisan yang kurang atau dirasa kurang lengkap, itu bisa diambil dari sumber lisan yang tadi didapatkan dengan cara wawancara ya. Kemudian visual. Nah, ini sumber visual adalah semua sumber sejarah yang bisa dilihat oleh penglihatan. Jadi bisa dilihat oleh mata ya. Contohnya ada foto, lukisan, dan pahatan. Banyak ya foto-foto yang berisi sumber sejarah yang dapat dijadikan bukti atau bahan-bahan untuk penelitian sejarah ya. Kemudian ada sumber audiovisual. Nah, ini kan sudah pernah dibahas juga ya sekilas. Ini adalah sumber yang bisa didengar dan dilihat dengan gambar yang bergerak. Nah, ini contohnya film dokumenter ya. Jadi kalau visual itu bisa dilihat oleh penglihatan, kalau audiovisual itu bisa dilihat dan didengar dengan adanya gambar yang bergerak ya. Nah, ini contohnya. Contoh sumber visual. Ini yang pertama, gambar lukisan ya. Jadi pada saat itu terutama manusia praaksara, mereka itu melukis di dinding gua ya. Kemudian ini ada gambar zaman dulu orang sedang berada di kendaraan ya. Nah, kemudian itu yang visual, banyak ya di internet juga atau di buku-buku, foto-foto sejarah, sumber sejarah berbentuk visual. Jadi foto, lukisan, atau pahatan itu termasuk ke dalam sumber visual. Nah, kemudian ini contoh sumber audiovisual. Jadi yang terdapat gambar beserta suara dan ada yang bergerak itu ya. Contohnya ini film dokumenter. Banyak ya di internet atau di YouTube juga film-film dokumenter tentang sejarah. SIPA, ada SIPA? SIPA? Iya, Bu. Ya, SIPA pernah menyaksikan film dokumenter apa tentang sejarah yang pernah dilihat? Film apa? Dari internet mungkin? Film apa yang pernah dilihat? Tentang sejarah. Rizwan? Ada Rizwan? Ada, Bu.
Ya, Rizwan pernah menyaksikan film apa? Misalkan dari internet tentang film dokumenter bersejarah. G30 SPKI, Bu. Ya, itu G30 SPKI. Itu sangat terkenal sekali ya. Itu termasuk film dokumenter. Jadi ada gambarnya, kemudian ada objek yang bergerak ya itu. Itu masuknya ke sumber audio visual ya. Paham? Nah, ini juga banyak ya di internet, misalkan tadi film G30 SPKI, atau film Pertempuran Surabaya, kemudian film tentang Perang Dunia ya. Nah, ini juga contohnya tentang film Perang Dunia ya. Nah, itu jadi tadi kalau ada sumber visual, ada juga sumber audio visual. Kemudian nomor 5 ya. Ini tradisi lisan. Tradisi lisan ini dapat dijadikan sumber sejarah karena disampaikan atau diwariskan secara turun-temurun dan menjadi memori kolektif pada masyarakat pendukungnya. Nah, tradisi lisan ini dapat menjadi sumber sejarah. Yang pertama ada mitos ya. Contoh mitos yang berkembang di Indonesia, mitos tentang apa? Ada Uum? Tazmiyah? Ada Tazmiyah? 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 Ada Tazmiyah? Kupu-kupu masuk ke rumah. Oh, kupu-kupu masuk ke rumah. Terus kumaha? Bagaimana? Ya, mitosnya kalau kupu-kupu masuk ke rumah, akan ada apa? Akan ada tamu. Oh iya, kalau kupu-kupu masuk ke rumah, akan ada tamu. Itu mitos ya yang berkembang di Indonesia ya. Kemudian kalau mitos banyak ya, misalkan cerita tentang Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro Kidul itu kan terkenal dengan ratu yang menguasai pantai selatan ya. Kemudian nomor B, ini ada legenda. Nah, ini jenisnya. Yang pertama ada legenda keagamaan. Contohnya legenda Wali Songo ya. Kemudian legenda alam gaib. Contohnya legenda Mandor Kebun Raya Bogor. Jadi kalau alam gaib berhubungan dengan hal-hal yang supranatural ya. Kemudian ada legenda perseorangan. Contohnya legenda Lutung Kasarung. Kemudian ada legenda tempat. Contohnya legenda Gunung Tangkuban Parahu. Kemudian apalagi? Ada legenda Situ Bagendit ya banyak. Nah, kalau mitos tadi contohnya misalkan cerita tentang Nyi Roro Kidul. Nah, ini kan biasanya berkembang di masyarakat secara lisan ya. Jadi disampaikan dari mulut ke mulut secara lisan. Nah, kemudian ini yang nomor C. Ini ada dongeng. Dongeng adalah cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan secara turun-temurun. Nah, contoh dongeng itu kan ada tentang manusia, ada juga tentang hewan. Nah, ini contohnya ada dongeng si kancil ya. Nah, ini juga kan biasanya disampaikan secara lisan. Kemudian nomor D, ada nyanyian rakyat. Nah, ini adalah jenis folklore yang terdiri dari teks dan lagu. Nyanyian rakyat. Kalau di kita contoh nyanyian rakyat apa ya? Alipa, ada Alipa. Alipa Saira. Ada, Bu. Ya, apa contoh nyanyian rakyat Bu. yang berkembang di masyarakat? Pok ame-ame. Apalagi? Ya, itu biasanya nyanyian tersebut berkembang di masyarakat secara lisan. Nah, misalkan kalau itu kan ada oray-orayan, itu kan nyanyian rakyat secara lisan ya. Jadi biasanya disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dan tidak tertulis ya. Kemudian ada upacara. Nah,
Contohnya ada upacara penguburan dan ada upacara sebelum perang. Nah, terutama yang terkenal itu kan upacara penguburan mayat di Bali ya, atau namanya ngaben. Nah, itu banyak juga misalkan upacara menjelang pernikahan, yaitu yang biasanya dilakukan oleh atau pada masa Hindu-Buddha gitu ya. Kemudian nomor 6 ada sumber kebendaan. Yang pertama tadi artefak. Artefak tadi sudah dibahas ya. Jadi artefak itu benda-benda peninggalan bersejarah, yaitu benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia. Tadi contohnya sudah Ibu sebutkan juga, ada kapak, gerabah, kemudian patung ya. Nah, kalau fosil, tadi fosil juga dapat dijadikan sumber sejarah ya. Fosil itu tadi ada tulang belulang manusia maupun hewan ya, dan yang sudah menjadi batu atau mineral ya. Nah, ini dapat dijadikan sumber sejarah dan biasanya ini disimpan di museum. Nah, salah satu museum manusia purba yang paling lengkap di Indonesia itu ada di Sangiran ya. Di Sangiran. Nah, itu terdapat jenis-jenis fosil manusia purba. Paham sampai di sini? Paham? Paham tidak tentang jenis-jenis sumber sejarah? Rizwan? Rizwan paham? Alifa? Ya, Bu. Paham sampai di sini? Paham? Insya Allah Ya, paham. ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya. Nah, ini kita lanjutkan ya sedikit lagi. Ini tadi kan sudah dibahas ya sumber pengertian, kemudian jenis-jenis sumber sejarah ada menurut sifatnya, ada menurut bentuknya. Nah, ini kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan sumber sejarah. Satu, ini sumber tulisan, kelebihan ini dapat menjadi catatan peristiwa yang terjadi berdasarkan yang dialami saat berlangsungnya peristiwa. Jadi tulisan tersebut kan kalau dirawatnya dengan baik itu bisa awet sampai kapanpun dan dapat menjadi sumber tulisan. Nah, jadi kan kalau kita melakukan penelitian sejarah itu memerlukan sumber-sumber sejarah, baik itu sumber lisan maupun sumber benda ya. Kemudian kekurangan sumber tulisan adalah hanya memuat informasi yang dianggap penting untuk dicatat. Nah, kemudian nomor 2, sumber lisan. Ini kelebihan ya, dapat melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum ada dalam sumber tulisan. Jadi kalau misalkan akan melakukan penelitian sejarah, nah kemudian sumber tulisannya hanya sedikit atau kurang. Nah, itu bisa dilakukan dengan sumber lisan, salah satunya dengan cara wawancara. Namun wawancara juga harus kepada orang yang tepat yang mengetahui atau menyaksikan suatu peristiwa sejarah tersebut ya. Kemudian kekurangan. Nah, ini terbatasnya daya ingat seseorang penutur sejarah dapat membuat data tidak valid. Biasanya kalau orang yang sudah tua itu mungkin ingatannya agak mulai berkurang ya, sehingga harus benar-benar dicari informasi kebenarannya. Nah, itu mungkin kekurangan dari sumber lisan. Kemudian nomor 3 ada sumber benda. Nah, ini kelebihan. Artefak dapat dipindah-pindahkan dengan relatif mudah tanpa harus merusaknya. Artefak itu kan seperti tadi ya, kapak, gerabah, patung. Nah, itu dapat dipindahkan dengan mudah. Dan biasanya kan disimpan di museum supaya lebih awet dan terawat. Kemudian kekurangan. Artefak dikhawatirkan sudah tidak utuh dan mengalami kerusakan ketika penggalian. Nah, biasanya kan benda-benda bersejarah ini tersimpan di dalam tanah dan akan dilakukan ekskavasi atau penggalian oleh para arkeolog. Nah, kalau tidak dengan hati-hati itu kan bisa mengalami kerusakan ya. Itu kekurangannya.
Kemudian nomor 4, ada sumber primer. Ini kelebihan. Dengan sumber primer dapat dihasilkan penelitian sejarah yang berkualitas baik. Karena sumber primer dianggap sumber yang paling utama untuk melakukan penelitian sejarah. Kemudian kekurangan. Ini bentuk fisik sumber primer mudah rusak jika diakses. Kemudian nomor 5, ada sumber sekunder. Nah ini kelebihan. Relatif mudah diakses sehingga hemat waktu dan biaya. Kemudian kalau misalkan ada teks, kalau biasanya kan naskah-naskah penting itu disimpan di apa namanya, ANRI. Itu tempat menyimpan dokumen-dokumen bersejarah ya. Kalau di kita misalkan ada di buku ya, bisa dilihat di buku-buku sejarah banyak materi tentang misalkan dekret presiden atau tentang proklamasi. Di sana kan disertai dengan gambar, misalkan gambar teks proklamasi. Kemudian kekurangannya ini sumber sekunder terkadang hanya merupakan karya sastra yang menata ulang peristiwa sejarah. Nah, ini nomor 6, sumber visual. Kelebihan ini dapat secara mudah diamati dan disentuh, seperti halnya tadi ya, foto, lukisan, relief, atau ukiran-ukiran. Nah, itu kan termasuk ke sumber visual. Jadi yang terlihat ya, biasanya kan kalau kita berkunjung ke museum itu banyak foto-foto bersejarah ya. Kemudian kekurangan. Ini rentan mengalami kerusakan, bahkan dapat dipalsukan dengan replika, sehingga diperlukan perawatan yang baik. Nah, ini jadi kenapa harus disimpan di museum itu supaya terawat dengan baik. Kemudian ini sumber audio visual. Nah, ini kelebihan, dapat membuat sejarawan merasakan suasana peristiwa sejarah secara langsung. Kekurangannya ini rentan mengalami kerusakan atau hilang. Bisa dipahami sampai di sini materinya tentang sumber sejarah? Tazmia? Tazmia? Tazmia bisa dipahami? Yang putih. Tazmia? Anu siswana, mute gimana siswana? Alat tipe siswana. Jalan kiri. Masih yang. Mana yang waktu sebelum? Alipa? Katanya pernah lebih kata suara. Alipa? Alipa? Ada Alipa? Alipa? Alipa bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan? Jangan. Ini siswana kan? Area suara. Siswana ini. Oh, nah apa kita tadi gitu lah? Ya. Alipa, ada Alipa? Itu jangan. Alipa, Rizwan? Rizwan bisa dipahami?
Ibu punten teu aya soraan. Kedengaran? Kedengaran suara Ibu? Kedengaran. Ya, tadi sudah dibahas ya sampai kelebihan dan kekurangan sumber sejarah. Lipa paham? Ridwan? Insya Allah paham, Ya, Bu. insya Allah paham. Tadi kedengaran ya sampai kelebihan dan kekurangan itu tadi ada suara Ibu. Alipa, Ya, Bu. tadi yang kelebihan dan kekurangan sudah Ibu sampaikan sudah paham? Ada suaranya? Insya Allah Ya, ada. ya ada. Ridwan paham? Insya Allah, Bu. Ya, ada pertanyaan tidak tentang materi sumber sejarah? Siapa yang mau bertanya? Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, mari kita simpulkan ya. Yang pertama tadi ada pengertian sumber sejarah. Ridwan, tadi masih ingat apa itu sumber sejarah? Masih, Bu. Ya, apa sumber sejarah? Segala warisan kebudayaan yang berbentuk lisan, tertulis, visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran baik yang terdapat di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia sejak zaman praaksara, Bu, sampai sekarang. Ya, betul. Nah, kemudian tadi itu pengertian sumber sejarah ya. Kemudian jenis-jenis sumber sejarah. Tadi ada yang masih ingat? Tajmiyah. Ada tajmiyah? Ada, Bu. Ya, tajmiyah masih ingat tadi apa yang Ibu sampaikan? Jenis sumber sejarah. Ada apa saja yang pertama? Sumber primer. Yang pertama sumber sejarah menurut sifatnya. Ada sumber primer dan sumber menurut sifatnya, ada sumber primer dan sumber sekunder. Kemudian jenis yang kedua itu ada sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Ada sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber benda. Nah, itu sudah Ibu bahas tadi beserta dengan contohnya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya pun sudah Ibu bahas ya. Jadi intinya bisa saling melengkapi. Jadi kalau dari sumber tulisan kurang bisa dilengkapi dengan sumber lisan ya atau sumber benda. Nah, jadi sumber sejarah yang dapat dijadikan bahan-bahan untuk melakukan penelitian sejarah. Nah, itu tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu jadi kesimpulannya tadi kan sudah dibahas tentang pengertian sejarah, jenis sumber sejarah, dan kelebihan serta kekurangan sumber sejarah. Paham ya? Paham, Bu. Paham ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau sudah paham, kita tutup saja ya pertemuan kali ini. Kemudian nanti jangan lupa diisi absen di e-learning. Kemudian tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Dan semoga kita semua sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga untuk yang sudah ikut
gabung bersama Ibu dalam Zoom pertemuan kali ini ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atas di live video. Live video.